Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati serta rekan-rekan pecinta debat yang bermartabat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Ibrahim sebagai delegasi SMA Negeri 2 Limboto sekaligus pembicara pertama dari tim pemerintah yang akan membangun argumentasi dan mendudukan mosi perdebatan kali ini, yakni mengenai mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang terhormat, ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Ekonomi biru yang mengandalkan sumber daya kelautan di sini, yang dalam artian jika kita menggunakan sistem ini berarti kita telah menimpakan segalanya kepada laut. Dalam hal ini adalah ketika masyarakat nantinya akan sangat mengeksploitasi kekayaan alam, terutama di laut, yang dimana tujuannya untuk pembangunan nasional. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, berikut saya akan memberikan definisi mengenai negara berkembang, di mana ada banyak sekali negara berkembang di dunia ini. Ya, kemudian mengapa negara tersebut dapat yang berkembang. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini adalah mengenai sumber daya manusia atau sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut, yang dimana ketika sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya yang lebih tinggi dapat membuat negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara yang berkembang. Dewan Juri yang terhormat, adapun negara berkembang yang saya maksud di sini adalah negara Indonesia, yang dimana Indonesia memiliki hampir 70% kekayaan alam, sumber daya alamnya yang potensinya lebih banyak di laut. Dalam hal ini adalah potensi maritim. Namun harus kita ingat kembali bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia ini bukan hanya berasal dari laut saja, melainkan juga terdapat di sumber daya alam lainnya. Dalam hal ini adalah hutan dan sebagainya, yang seharusnya hal tersebut tidak membuat kita menimpakan semuanya ke laut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Mengapa? Karena saya sangat yakin dan percaya terhadap nantinya pemberlakuan ini, hal tersebut diberlakukan akan berdampak buruk bagi banyak aspek. Kemudian Dewan Juri yang terhormat masuk ke dalam ranah argumentasi saya, yaitu dampak buruk yang akan terjadi jika nantinya kita menggunakan potensi maritim dalam pembangunan. Yaitu yang pertama, dengan kita menimpakan semuanya kepada dalam, ketika masyarakat akan terlalu mengeksploitasi kekayaan alam yaitu di laut, bahkan sampai melebihi daya dukungannya. Kemudian salah satu contohnya adalah ketika masyarakat melakukan penangkapan ikan yang secara berlebihan, yang nantinya akan mempengaruhi ekosistem di laut. Apalagi ketika masyarakat menggunakan sesuatu yang jauh lebih berdampak buruk ketika menangkap ikan tersebut. Dalam hal ini ketika mereka menggunakan ranjau ataupun bom, sehingga akan merusak ekosistem yang ada di dalam laut itu sendiri. Kemudian juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang jauh lebih banyak dibandingkan potensi yang ada di laut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, masuk ke dalam poin kedua di dalam argumentasi saya adalah di bidang pariwisata, yang nantinya akan mendorong masyarakat untuk beralih semuanya ke laut, sehingga membuat keindahan laut yang selama ini kita jaga akan tercemar atau rusak. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol perilaku masyarakat ketika mereka berada di laut. Salah satunya adalah ketika mereka membuang sampah di laut, yang nantinya akan mengakibatkan tercemarnya kebersihan yang ada di laut itu sendiri. Yang dimana hal ini akan terjadi ketika pemerintah mengalihkan segalanya ke laut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga adalah ketika pemerintah terlalu berfokus kepada kekayaan laut, sehingga hal ini dapat berdampak buruk pada kekayaan alam yang lain yang kurang dapat perhatian dari pemerintah, yang dimana kekayaan yang seharusnya bisa dimanfaatkan malah akan terabaikan begitu saja, sehingga tidak akan membawa kemanfaatan yang jauh lebih luas.
Kemudian Dewan Juri yang terhormat, yang keempat yaitu mengenai kondisi masyarakat di negara berkembang, yang pada faktanya mereka memiliki banyak sekali potensi dan tidak semua dari mereka memiliki potensi yang sesuai dengan potensi maritim, sehingga nantinya hal tersebut akan membuat potensi mereka yang lainnya tidak tersalurkan dengan baik. Adapun mekanisme yang akan kami bawakan Dewan Juri yang terhormat ini adalah dengan memanfaatkan kekayaan alam lainnya, agar kekayaan yang lainnya juga bisa kita manfaatkan, sama halnya ketika kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut dengan sama rata, sehingga terfokus atau membebankan segalanya kepada laut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, adapun kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa demi untuk membangun ekonomi nasional ini tidak harus kita timpakan semuanya kepada laut, namun kita harus meningkatkan pemanfaatan terhadap aspek yang lain. Dalam hal ini adalah kita harus lebih memperhatikan kekayaan alam yang lainnya. Dalam hal ini adalah di hutan, sehingga hal tersebut juga dapat memberikan pemanfaatan yang jauh lebih luas, melainkan ketika kita menimpakan segalanya ke laut. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, saya sangat mendukung mosi perdebatan kali ini karena saya sangat yakin dan percaya mengenai rangkaian argumentasi yang telah saya bawakan, sekaligus mekanisme yang telah saya sampaikan tadi merupakan suatu solusi yang paling tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kembali saya tekankan bahwa saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yang dimana sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.